Halo sahabat Pondok Tani, kali ini saya Dipo mau mencoba untuk membuka botol anggrek Dendrobium. Yang harus kita persiapkan kawat atau pinset tekuk seperti ini, fungisida. Media ini bisa berupa moss yang dari Chili atau mungkin yang dari lokal juga bisa, atau bisa juga moss kadaka, akar pakis yang dicacah juga bisa. Wadah untuk menempatkan anggrek seperti ini nantinya, lalu fungisida, pensil, serta kertas ID. Kertas ID ini fungsinya untuk menulis kode yang ada di botol ini supaya nanti tidak hilang ID-nya. Pertama-tama yang kita buka botolnya ini, terus yang kedua ini kita isi air. Kita goyang-goyang supaya medianya supaya terlepas dari botolnya. Kita cabut dari akarnya ini. Terus sampai habis. Masih ada beberapa. Jadi kita cuci dulu. Ini untuk pencucian paling tidak 3 kali. Satu botol ini isi sekitar 25-30-an. Iya, nanti ditiriskan dulu baru cuci kembali. Ini kita buang saja dulu. Setelah keluar dari botol dan setelah pencucian pertama itu dari bibit anggrek ini ada akar yang kering, kemudian ada daun yang kering juga. Nah, ini harus kita bersihkan. Kenapa kita bersihkan? Nah, ini kalau nggak bersih, ini nanti bisa menimbulkan jamur. Nah, ini harus satu-satu kita bersihkan. Kalau di dalam botol seperti ini kan kondisi kan masih steril. Jadi kalau sudah keluar dari botol kan harus menyesuaikan dengan dunia luar. Sebenarnya kalau lebih dari 3 kali pun juga nggak masalah, malah lebih bagus, lebih bersih nantinya. Pengen bertani ya kuncinya dari membuka botol seperti ini. Kalau gini kita pengen bertani anggrek, dan kuncinya harus telaten. Ini yang kita bersihkan seperti akar yang mati, terus daun yang mati yang di bawah sendiri ini harus kita bersihkan. Jadi kalau pingin bertani itu, kalau kita punya lahan 1 meter persegi aja, kalau nanti ini sudah jadi seedling, ukuran seedling itu bisa muat sekitar 300 tanaman. Dari 300 tanaman itu kalau seumpama A satunya itu katakanlah 25.000, itu kalikan 300 kan sudah lumayan uangnya. Jika seumpama nanti dari hasil penjualan itu nanti dikurangi dengan modal dan perawatan, itu keuntungannya lumayan banyak. Jadi kalau ini dari membuka botol sampai kira-kira umur antara 5-7 bulan kita bisa jual. Apalagi kalau bisa sampai ke pembungaan, itu keuntungannya sangat lumayan sekali. Kalau untuk Dendrobium itu yang model-model Dendrobium yang keriting itu biasanya dari kita buka botol hari ini mungkin kisaran 2-2,5 tahun yang akan datang sudah bisa berbunga. Tapi dengan catatan harus rutin pemeliharaannya. Kalau kita tinggal-tinggal nggak disiram atau mungkin nggak dipupuk dan lain sebagainya, mungkin besarnya juga pasti nggak seperti yang kita harapkan. Tapi beda lagi kalau bibit yang seperti ini, seperti anggrek bulan ini, paling kisaran dari keluar botol sampai ke berbunga itu kisaran nggak nyampe 2 tahun lah, itu bisa berbunga. Jadi waktunya lebih cepat kalau kita pengen
meraup untung yang lebih banyak, tapi harus ini harus tempatnya harus dipersiapkan dulu. Jadi tempat itu sangat menentukan untuk kita pengen bertani di anggrek seperti ini. Kalau untuk pemula siapapun itu bisa Mas, belajar seperti ini. Kalau kita punya lahan sedikit aja, katakanlah 1 meter persegi aja sudah bisa kita mulai. Jadi nggak perlu lahan yang luas, dengan lahan yang sempit pun tidak masalah. Jadi yang terpenting itu agroklimatnya. Ini setelah dicuci 3 kali atau 4 kali, baru tanaman ini, bibit anggrek ini baru kita tanam di sini. Jadi tidak perlu dibenamkan sebenarnya. Kalau dibenamkan takutnya nanti ada pembusukan ini. Jadi kalau saya biasanya cuma hanya diletakkan seperti ini. Alasnya ini pakai mos putih dari Chili. Yang lokal seperti mos kadaka pun bisa. Tapi kalau untuk mos kadaka itu harus kita rebus dulu untuk menghilangkan kotorannya. Sebelum kita tanam, ini seharusnya kita rendam dulu dengan larutan fungisida. Paling tidak minimal antara 20 menit lah. Nanti setelah kita rendam sekitar 20 menit baru kita tanam seperti ini. Fungsi dari fungisida ini untuk mengatasi kalau ada jamur yang untuk supaya ini ya. Jadi jamur itu nanti bisa mematikan si anggrek ini. Nah setelah ini direndam pakai fungisida, baru kita siapkan label ini. Label ini fungsinya untuk menamai ID si anggrek yang ada di botol ini. Ini kodenya biasanya pakai kode angka. Nanti supaya nggak hilang ID-nya ini, Mas. Jadi nanti umpama D1270 seumpama. Nah, ini kode 1270 ini silangan dari Dendrobium A dengan apa gitu. Nah, nanti kalau ini seumpama silangan ini sudah ada ID-nya yang sudah didaftarkan, baru kita namai seumpama anggrek Soekarno atau anggrek apapun lah yang namanya memang punya kelas. Apalagi kalau bunganya nanti memang dirasa memang bagus, harga jualnya pun juga meroket juga otomatis ini. Untuk perawatannya pun paling tidak nanti kisaran setelah kita tanam seperti ini, kita lihat medianya. Medianya itu kalau masih dirasa masih lembab, jangan kita siram. Jadi nanti setelah kita tanam, paling tidak nunggu paling 2 hari baru kita siram. Untuk penyiramannya pun tidak diguyur, tapi dikabuti pakai alat semprotan itu. Biasanya kalau setelah kita tanam seperti ini, paling tidak kita tempatkan di tempat teduh. Jangan sampai terkena sinar matahari langsung. Kalau kita taruh di tempat sinar matahari langsung, seumpama tempat terbuka, full sun, full rain gitu ya, itu malah habis nanti, hidupnya pun juga nggak bisa normal gitu. Ini paling tidak nanti kita tunggu sampai ke umur 5 bulan, 7 bulan sudah bisa kita jual nantinya. Jadi di tempat yang paling tidak kalau untuk Dendrobium itu kebutuhan sinarnya antara sekitar kalau yang masih bibit seperti ini, permintaan sinarnya sekitar 30%. Nanti kalau setelah umur 3-4 bulan, baru kebutuhan sinarnya kita lebihkan. Dan untuk pemupukannya, perawatannya paling tidak kalau saya biasanya seminggu 2 kali. Dan untuk pemupukannya biasanya pertama-tama pakai pupuk yang N-nya yang tinggi. Kemudian jangan lupa vitamin B1 dan vitamin yang lain yang mungkin dirasa memang untuk keperluan kebutuhan anggreknya sendiri. Nah nanti setelah penanaman pertama seperti ini, kira-kira umur 2 bulan baru kita pindah ke
pot yang kecil-kecil itu ya untuk apa supaya pertumbuhannya lebih cepat, dipisahkan satu-satu ya. Kalau seperti ini kan masih di kompot ya. Kompot itu kepanjangan dari community pot. Jadi kalau masih di dalam community pot seperti ini, nanti kan setelah akar jalan baru nanti kita pindah satu-satu. Ya 3 bulan lah, umur 3 bulan itu baru bisa kita pindah dari kompot ke single pot ya. Monggo nanti kalau sahabat tani ingin mencoba bisa belajar dari kita buka dari botol, atau mungkin kalau memang punya modal bisa juga kita mulai dari membuat botolan seperti ini dengan menyediakan laboratorium. Kalau kita punya laboratorium otomatis harus punya anggrek yang kita jadikan indukan. Seumpama kita punya 10 indukan pun sudah bisa eksis untuk kita jadikan bibit nantinya. Belum lagi kalau kita punya teman-teman yang di kanan kiri kita memang punya anggrek, bisa kita silang-silangkan dengan kepunyaan mereka. Untuk sementara seperti ini dulu, besok bisa kita lanjutkan dengan perawatan dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.